alhamdulillah saya bisa katakan ya mencapai sukses, belum sukses mencapai sukses. Jangan rasa mengeluh kalau kita mau nanam anggur, kok saya tidak punya lahan, Bu Ririn. Nggak perlu mengeluh. Punya katakan 1 meter ke 2 meter atau 1 meter ke 1 meter juga itu bisa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Penyuluh, ketemu lagi sama saya, Ririn Cahyatriani. Saya saat ini sedang berada di Gapoktan Harapan Kita, Kelurahan Cijoho, bersama Bapak Ketua Gapoktan Harapan Kita, Pak Jamin. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Bu. Iya. Sehat, alhamdulillah. Kebetulan sekarang di Kelurahan Cijoho sudah banyak yang memanfaatkan pekarangannya untuk budidaya tanaman anggur. Mungkin di sini udah beberapa orang ya Pak ya? Ya, udah Terhitung hampir banyak ya? Banyak. Ya. Ya, alhamdulillah banyak. Saya diteraskan untuk pertama mungkin kenalkan diri dulu ya, Boleh, Bu. bangga Pak. Nama saya Pak Jamin dari pensiunan Lapas Kuningan. Sekarang menjadi seorang penganggur. Dari awal-awal pertama itu ya hobi dulu, dan saya belajar dari YouTube selama berapa bulan, dan saya udah mencoba. Tapi untuk kegagalan belajar dari YouTube itu ya alhamdulillah sangat bermanfaat. Dari pertama cara, trik dan lain sebagainya untuk menanam anggur. Memang dikatakan untuk menanam anggur dalam teori gampang, ternyata saya alami susah. Tapi kesusahan ini kita belajar sabar, tekun, alhamdulillah saya bisa katakan ya mencapai sukses, belum sukses mencapai sukses. Dan juga saya mohon izin kepada pembimbing saya, Bapak Edo sebagai pembimbing saya, Pak Bos Pak Boti yang sebagai pembimbing saya, yaitu dari Saung Katresna. Saya mohon izin Pak, maksud saya ini sambil memberikan apa namanya untuk sharing ya, Bu Ririn, sharing untuk di dalam pengangguran. Sama juga mohon maaf kepada para senior yang mungkin udah namanya dia pengalaman lembah sukses dan lain sebagainya. Dan saya ini untuk memberikan penjelasan kepada para pemula. Sama saya juga pemula, mungkin pemula saya udah rada agak lama gitu. Saya ini sama-sama memberikan pengalaman-pengalaman saya di dalam penanaman anggur. Yang pertama ya, ini juga sekali lagi mohon maaf apabila dalam nanti penjelasan kurang jelas dan kurang sesuai dengan yang senior. Semua ini juga saya memberikan ini penjelasan ini ya sama ke pemula-pemula. Yang pertama kita niat dulu. Siap. Niat dulu, yang utama niat dulu. Yang ketiga sudah niat ya kita belajar, sharing. Memang pertama saya dari YouTube, dan alhamdulillah kesini saya sudah bergabung, saya udah pembinaan daripada Saung Kratesna di Sindang Sari, yaitu Bapak Edo. Nah, memang saya juga ada 2 karakter ya. Yang pertama dari YouTube juga saya terapkan. Yang kedua kesini ya dari hasil pembimbingan Bapak Edo, pembinaan Pak Edo itu disatukan. Ternyata ya alhamdulillah saya coba itu ya bagus hasilnya. Pertama kita niat, yang kedua kita punya lahan. Jangan rasa mengeluh kalau kita mau nanam anggur, kok saya tidak punya lahan, Bu Ririn. Nggak perlu mengeluh. Punya katakan 1 meter ke 2 meter atau 1 meter ke 1 meter juga itu bisa. Nah, lebih baik ya lebih luas, kalau saat itu cukup sangat cukup. Nah, terus yang utama kita niat dulu punya lahan. Dan yang utama saya tidak menyarankan untuk menanam itu sedia bibit dulu, media dulu. Karena saya pengalaman, saya juga hasil dari sebagai pembina saya Pak Edo, usahakan itu atap atas dulu yang utama. Kita sudah atap
yang pertama kita buatkan untuk tempatnya atau lubang kalau mau di bawah tanah. Kalau katanya mau seperti ini di polybag juga siapkan polybag. Sudah gitu kita buatkan media. Medianya ya mungkin para senior udah pada tahu, tapi semua samalah. Untuk campurannya ya 1 sekam bakar, 1 sekam mentah, 1 tanah humus bambu, dan yang satunya lagi pupuk kandang. Kita Bentar, aduk Pak. ya. Bentar. Berarti ini udah mulai ke langkah-langkah ya, Pak ya? Ya, Langkah-langkah dalam budidaya tanaman anggur ya, mungkin ya, Pak ya. ya, Tadi betul, ya. yang pertama niat mungkin ya, niat. yang kedua langkah-langkahnya Ya, Pak ya. 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 Itu udah Berarti mulai. tadi yang pertama apa, Pak? Media Media tanah ya. Yang pertama itu punya lahan. Punya lahan. Tapi ya. jangan mengeluh lahan itu saya harus luas, enggak. Semeter ke semeter juga jadi gitu. Kalau udah meniat gitu, kita buatkan atap dulu. Atap kita jangan terlalu ya sesuai dengan kemampuan lah. Cukup atas pakai bambu juga seperti saya, ini juga bisa. Terus untuk naungannya cukup dengan plastik UV. Nah udah gitu udah siap, baru kita mencarikan media tanah. Yang tadi saya bicarakan itu media tanahnya campurannya sekam bakar, sekam mentah, humus bambu, dan pupuk kandang. Kita galok 1, terus harus difermentasi, Bu. Saya waktu belajar dari YouTube karena kurang ini, kadang-kadang ada yang salah satu YouTube bisa tanpa difermentasi, tapi saya coba ternyata tidak memuaskan. Bisa jadi tapi kurang memuaskan. Jadi ya dalam pertumbuhan, terus kan yang utama kita nanam itu, Bu, pengen cepat berbuah Ya. tapi dalam media ini kurang puas, akhirnya lambat, Bu. Contoh saya udah ada 2 pohon yang umurnya baru setahun lebih saya bisa membuahkan. Karena itu belajar dari ya rekan-rekan di YouTube. Mungkin sayanya kurang jeli dan sebagainya, mungkin itu tetap kesalahan saya. Tapi kesalahan saya itu untuk ilmu saya. Kegagalan itu untuk ilmu saya. Karena kesuksesan tanpa kegagalannya, Bu, tidak akan sukses. Itulah yang saya terima. Jadi gitu, yang utama media harus benar-benar dulu difermentasi, minim-minimnya 1 bulan. Nah, kita sudah media siap, baru kita beli bibit. Tolong beli bibit, banyak mau dari YouTube atau dari saya, dari grup Saungkat Tresna juga siap, dan dari saya juga insya Allah saya juga menyediakan. Terus kalau yang usahakan, karena saya pengalaman mencari bibit, jadi ya kita usahakan yang benar-benar yang bibit yang vigor. Dan saya nyarankan kepada pemula, jangan dulu coba-coba menanam anggur yang jenisnya yang susah. Jadi jangan lupa nanyakan dulu kepada yang senior atau yang sudah biasa nanam. Saya ingin belajar nanam anggur, tapi bibitnya benar-benar yang vigor. Pertama yang vigor, kedua yang tahan hama penyakit, yang keempatnya ya kita tidak terlalu rumit dalam pemeliharaan. Kira-kira apa tuh, Pak? Yang yang bibit yang misalnya cukup vigor, mudah dan cepat berbuah, yang pokoknya paling gampang dibudidayakan sama pemula. Ya, saya pengalaman ini berurun, terima kasih. Jadi saya diberi 2 contoh atau 3 tanamannya. 1 Jupiter. Oh, Jupiter yang banyak di pasaran ya, Pak. Jenis Jupiter, 2 Ninel, ketiga Gospi juga bisa, dan keempat ini yang lainnya ya seperti The Gospi Pink itu. Kalau yang saya coba gitu. Ada yang saya gagal itu saya nggak bicarakan, tapi nanti insya Allah saya juga lagi belajar seperti kalau ini saya menyebutkan jenis ya yang susah nggak enak gitu sama senior kok kamu menjelaskan begitu, saya nggak sama gitu. Cuman ya Bu ya, bukannya susah tapi ya gitu, katakan kalau kita nanam itu kan pengen cepat berbuah. Nah, makanya yang paling mudah cepat berbuah tahan hama penyakit ya itulah Jupiter, Ninel, terus banyak ya Gospi itu. Kita istilahnya katakan dari pengalaman juga saya, pembimbing saya, ternyata dengan jangka 5 bulan bisa berbuah, ternyata betul itu benar, jadi nggak salah. Nah, seperti yang lain bisa tumbuh ya, contohnya saya juga nanam jenis banana bukan ini, tapi
kalau kita mau menikmati buah itu rada lama. Banana itu minimal tuh 1 tahun umurnya baru kita bisa buahkan. Nah makanya kalau yang pemula mohonlah gitu, mungkin sama dengan saya, yang pengalaman saya, carilah jenis-jenis yang vigor, yang mudah tumbuh, mudah dipelihara dan cepat menikmati buahnya gitu. Nah terus selanjutnya kalau kita tadi udah sampai ke bibit ya, tolong mencari bibit itu yang vigor tadi, terus minimal ketinggian bibit itu minimal 70 cm Bu. Dan seperti ini seperti tunas atau pucuk ya, yang pucuk itu yang benar hidup, yang tumbuh itu. Jadi jangan ngambil yang setak maksud saya setak itu yang tidak ada itunya pucuknya gitu, itu tumbuh cuma waktunya lama. Nah, jadi harus kita bisa memilih bibit, dan kalau bisa jangan sungkan-sungkan kalau membeli bibit kepada para penjual atau para senior dari para pengangguran ya, minta yang vigor, minta yang jenis, silahkan pasti layani. Nah tapi saya sarankan ya gitu lah, kalau beli mau di mana aja silahkan, mau online silahkan ya, mau ke kita kebetulan udah saya dari tim dari grup, masuk dari grup Saung Katresna, siap standby dari segala bibit, media dan sebagainya udah siap, dan juga siap memberi dalam pelayanan untuk pemeliharaan, insya Allah, karena kebetulan banyak, insya Allah saya ikut dalam pemeliharaan, karena saya juga maklum Pak Bu, waktu ya bertanam belajar dari YouTube ya luak liuk, siapa saya pembina apa, saya harus bagaimana gitu kan. Tapi kalau udah ada langsung dari seperti ini Saung Katresna itu langsung membimbing, langsung pembinaan dalam pelaksanaan penanaman, ada kesalahan ada apa bisa langsung tanya. Itulah jadi keuntungannya kita bisa bersatu, itu maksudnya ke sana. Kalau belajar dari YouTube yang pengalaman saya juga, jadi saya harus nanya ke siapa, ini begini, harus saya buka ternyata YouTube penjelasan ini, tapi dalam praktek saya kok rada sulit gitu ya. Tapi kalau udah ada pembimbingnya, kita ini lebih enak, kita bicara ini Pak ada masalah ini gini, tinggal WA, penting kita sudah tahu, dan kita dekatnya jangan orang udah senior, terutama untuk Pak Edo itu kalangan Kabupaten Kuningan itu yang paling senior, katakan dia master Kuningan. Dan alhamdulillah saya juga ada kemajuan dalam penanam itu bergabung dengan Saung Katresna Pak. Iya, komunitas anggur. Nah, juga pupuk, mungkin untuk pupuk mingguan Bu, setiap tanaman itu udah kita tanam tadi dari media, bibit ada kita tanam. Awal tanam itu ada kalau untuk saya gitu ya. Berikut saya juga dari Pak Edo sebagai pembina saya, pembimbing saya. Kalau dari YouTube itu kan harus dinantikan dulu, pemupukan itu nanti udah sebulan. Tapi alhamdulillah saya pengalaman dari Pak Edo sesuai hasilnya. Dari kita mulai tanam itu kita dikasih dulu TPS kan, TSP ya sedikit lah sampur. Nanti udah seminggu kita kasih pupuk NPK Grower. Jadi selama 4 minggu NPK Grower, nanti ketemu TSP. Nah, terus yang utama sekali pemupukan dan penyemprotan. Penyemprotan itu pemupukan 1 minggu sekali, juga penyemprotan harus seminggu sekali. Kalau saya bicarakan ini mah yang saya pakai gitu, maaf karena kalau ditentukan obat-obatan saya nggak enak ya sama perusahaan dari ini, tapi yang saya pakai, yang saya cocok itu 1 Abasel untuk hama, dan untuk penyakitnya pakai Amistatop, saya itu yang pakai. Dengan perbandingan, kalau ini kan susah lah cari ini saya juga perbandingkan, untuk 2 liter air itu saya gunakan 3 tetes untuk infeksida atau ini sama 3 tetes. Itu dicampur Pak? Dicampur semua. Berarti Abasel sama Abasel 3 tetes, Amistartop juga 3 tetes, campur langsung semprotan. Insya Allah, tapi itu harus seminggu sekali. Semprot ke daun? Ke daun, ke batang harus semua. Nah sekarang lagi musim begini, jadi kita jangan lepas dari penyemprotan. Beda lah kalau cuacanya bagus enak. Ini cuacanya begini,
kurang mendukung untuk tanaman anggur. Makanya penyemprotan jangan sampai terlewat. Itulah yang saya sekarang alami. Mudah-mudahan rekan-rekan yang mau mencoba silakan mencoba, dan apabila juga mungkin Bu Ririn kalau ada yang pemula ingin bisa menanam, monggo sumping ke rumah atau ke Saung Katresna, pasti sangat dilayani sekali. Itulah mungkin yang saya bisa dijelaskan sementara. Kalau apa namanya tuh Pak, berarti kan kalau misalnya tanaman anggur itu butuh cahaya matahari yang banyak ya Pak ya? Ya. Minimal berapa jam Pak? Jadi gini, untuk tanaman anggur sangat membutuhkan sinar matahari, tapi takut kena hujan. Jadi makanya saya yang tadi awal bicara Bu, utamakan kalau kita buatnya naungan nomor 1. Berarti harus tutup pakai naungan itu. Nah, karena minimal untuk sinar matahari di paling rendah itu ya minimal 7 jam sampai 10 jam. Itu per hari. Nah, makanya para pengangguran gini, cuaca begini agak gitu rada gogodak gitu ya. Tapi insya Allah dibantu dengan penyemprotan obat yang sudah ini, insya Allah dibantu ternyatanya. Alhamdulillah. Karena yang timbulnya itu Bu seperti hama yang serbuk putih, ya apa namanya itu? Kayak kutu kebun. Nah, ya kutu kebun. Jadi kalau kita pegang lari nah itu yang cepat menempel itu. Jadi kita kalau lepas tidak seminggu telat nyemprot itu udah datang. Nah makanya harus kita semprot, jangan lupa jadwalkan lah. Kalau pembukaan hari Senin, tolong hari Rebo itu khususkan semprot ya. Itu fokusnya juga saya buktikan sendiri, juga saya dari pembimbing saya Pak Edo itu, tolong Pak itu yang utama. Dan dibuktikan ternyata ya benar gitu. Nah memang itu sinar matahari diutamakan Bu. Terus kalau misalnya ini Pak kan harus ada kayak pemangkasan gitu ya Pak ya. Itu umur berapa Pak? Apakah tiap varietas berbeda apa sama gitu? Ya, untuk pemangkasan kita ada 2 jenis. Kalau kita seperti ini, kita untuk tersier ya kan ada ini primer. Kalau primer itu ini utama, ya ini batang utama primer, ini namanya sekunder yang di bawah ini tersier yang nanti ke atas. Nah kalau kita niatnya harus niat dulu Bu ya, kita mau dibuahkan itu apa dari matabat ini seperti ini, matabat ini ya. Nah apa mau dari tunas air, ini tunas air ya. Nah itu seperti itu tunas air, saya yang dipelihara tunas air. Nah, kalau mau dari matabat, tunas air jangan suruh berdiri, suruh hidup, langsung dipotes aja dibuang. Tapi kalau kita pengennya tunas air, silahkan. Pemotesan itu setiap hari itu kita kontrol Bu. Nah kalau dari rekan-rekan yang senior, yang udah masternya, ada yang dipotes itu tunas air disisakan 2 daun atau 1 daun. Ada yang dibuang full, dibuang gitu. Jadi silahkan, istilahnya mah gimana senang kita ya, sama aja. Nah karena untuk proses mah sama gitu. Tapi untuk saya juga hasil dari bimbingan Pak Edo. Jadi maksudnya dibuang semua tunas air membutuhkan matabat yang besar. Nanti matabat yang besar kita untuk kepuasan dari untuk membuat batang tersier, yaitu batang tersier itu batang buah nantinya. Jadi hati-hati dalam membentuk batang buah itu, silahkan mau dari tunas air atau dari matabat, tapi yang paling bagus dari matabat. Cuma jangka waktunya ya beda lah. Agak lama sih enggak, tapi agak lama. Beda dengan tunas air Bu. Kalau kita pelihara tunas air cepat, karena kita kalau tangkal atau dahan tersier ini udah berwarna coklat, kita bisa dibuahkan dengan cara potes pucuk, bisa keluar gitu. Atau dari hitungan dari daun ya Bu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matabatnya bagus, potong semua potong. Ada yang ngambil dari 9, itu kesenangan masing-masing. Kadang ada jenis yang harus dari hitungan dari bawah itu matabat 9. Ya, makanya yang paling gampang itu Jupiter, tidak pakai hitungan. Kita potong sisakan dua mata ini ya Bu ya.
keluar bunga. Ini kan 1 2 Iya. ya. Kan 1 2. Ya. Nanti lah keluar ini tunas seperti ini kan tunas nih. Ya. Nanti keluar itu bawa bunga untuk Jupiter, Oh. Gospi sama Ninel. Ninel. Nah, kalau yang lain saya tuh yang ini masih potes pucuk. Ada yang ini lagi percobaan ini juga saya coba tuh yang sebelah sana itu jenis The Gospi sama saya di pur, dibuang di pur. Saya juga mau coba hasilnya gimana sebelum ini. Kalau saya Ninel Jupiter ternyata selama 15 hari saya pangkas 15 hari keluar tunas bawa bunga. Berarti itu waktunya beda-beda ya? Beda-beda. Ya? Tapi standar tidak lebih dari 20 hari. Kan ada yang 15 langsung muncul, Ya. ada yang 16, 17 sampai 20. Kadang ada yang 25, Bu. Tapi enggak sampai sebulan. Kalau misalnya siap yang dipangkas itu berapa lama, Pak? Nah, kalau kita mau dipangkas, kan udah tanam nih, ya misalnya. udah tanam. Ya. Jadi cirinya gini ya. Pertama seperti ini ya, pohon udah warna coklat, sekunder. Ya. Tersier juga udah warna coklat, dan harus paling kecil itu ukuran pensil. Diameternya. Ya, diameter ukuran pensil. Terus ininya udah berwarna coklat. Nah, itu ciri-cirinya berarti yang siap dipangkas. Nah, terus ada ciri-ciri kedua. Si daun itu udah melengkung ke bawah gitu ya. Oh, seperti kering. Ya, kering tapi itu bukan kering ya, dari hama, tetapi itu, kering karena itu udah istilahnya mah ininya udah siap. Dia itu pengen dibuahkan. Nah, makanya kalau udah begitu kita pangkas. Mau sistem hitungan daripada daun 7, 9, 12 silakan. Mau istilahnya mah sisakan 3 aja silakan. Tapi saya sarankan usahakan lihat yang mau dipangkas itu jenis apa. Tapi yang saya pelajari dari Pak Edo itu jenis apapun kalau dari matabat insya Allah semua mengeluarkan bunga. Tuh. Kalau dari tunas air belum? Tunas air itu tentu. Ya istilahnya kan nunggu potes aja atas. Iya. Seperti saya yang di depan, itu panen yang di depan itu bukan saya pangkas batang, tapi cuma pucuk aja. Pangkas pucuk karena sudah warna ininya coklat, pas dipotes itu membawa bunga. Jadi udah biarin. Tapi untuk tahap yang kedua saya mungkin saya dipotong pur gitu. Saya hitungan mungkin dari 3 atau 4 mata saya potong. Terus kalau ini Pak, apa namanya tuh? Ini berarti sistem tanam mungkin ya Pak ya? Ya. Apa ini namanya kan? Ini ada yang gini ring. ya Pak ya? Ini ada sistem yang ring. Ada yang Atau itu mungkin itu bisa dijelaskan ya. Pak? Ada berapa macam gitu? Ya yang rata-rata ya, serus mungkin yang untuk komunitas yang ya agak ini ya, yang dipakai itu cuma 3 sih. 3. Tapi mau bagaimanapun kalau kita sudah lama-lama mau sistem bonsai mau sistem L itu bisa. Tapi rata-rata yang paling gampang mungkin yang umum ini saya rantakan sistem ring. Kalau ini tralis namanya, kalau itu para-para mah di luhur dipara-parakan, tralis ditangtukan tralis, kalau ini ring dibulatkan. Jadi kebanyakan itu baru yang 3 macam ini. Yang 3 macam. Yang dia praktekkan atau dia laksanakan dalam penanaman itu. Nih Pak, kalau misalnya ini kan sistem ring Pak. Ya. Nih kalau misalnya udah begini, tetap atasnya harus pakai lagi apa cukup segini? Apa nanti misalnya? Enggak. Berarti ini ya tadi bukan nanyakan untuk pertumbuhan mungkin ada batasnya. Gini Bunya, ini seperti saya nih saya lagi menumbuhkan matabat ini. Nanti suruh besarkan udah sampai di mana. Nah, nanti udah masa pembuahan. Kita cari matabat yang benar-benar bagus, besar. Kita pangkas. Kalau matabatnya yang bagusnya di bawah, di 3 ya di 3, kalau di 7 ya di 7. Kita pangkas, berarti kan pendek, buang full semua. Nanti sampai berbuah, sudah berbuah udah panen, pengen pangkas lagi jangan bakal tinggi-tinggi. Gitu. Kalau udah full kita pangkas balik lagi ke bawah. Gitu. Jadi kalau misalnya gini aja juga udah cukup ya. Udah Pak, cukup ya? ini. Nggak usah misalnya ini takut dirobak. misalnya dimasukin ke sana lagi nggak perlu. Nggak perlu. Ini kan ini terbatas ya Bu, yang sistem tralis sama ya, terbatas sampai sana kan saya ukurnya minimal 1,20 m ketinggiannya. Nah, ini tumbuh. Juga udah ya Pak? Udah ini saya ini udah di batas itu atas yang cepat. Nah, dan semua
dibiarin sampai kelihatan itunya berwarna coklat. Ini saya tunas air semua yang itu sampai coklat. Udah coklat kelihatan dia udah mau minta dibuahkan, baru kita buahkan. Ya gitu, pangkasnya cari mata bat yang bagus, yang gede. Jadi kalau yang gede itu insya Allah pasti keluar tunas membawa bunganya gede. Kalau mata batnya kecil, kadang-kadang tidak membawa bunga, Bu. Jadi nanti bulan depan lagi. Nah, untuk sistem pembuahan setiap pohon silahkan, karena anggur itu diatur sama manusia. Kita setahun mau 3 kali monggo, setahun mau 2 kali monggo, itu tergantung kita. Mau setahun sekali juga monggo, jadi tergantung kita. Nah, cuma saya digunakan tuh setahun 2 kali, kasihan Bu kalau di dor-dor itu ya. Kita juga dengan keadaan bahan makanan sebegini ya Bu, kalau dipaksa nanti ke depannya. Jadi menjaga ke depannya supaya tetap stabil pohon dan pembuahan ke depannya itu Bu. Ini Bapak di sini udah berapa jenis Pak? Alhamdulillah dari mulai belajar sampai sekarang udah dapat pengalaman dari Saung Katresna itu. Saya cuma satu-satu ada 18. Oh, 18. Tadi jadi tidak ada yang global. Saya udah ada 18. Kalau disebutkan udah lupa gitu ya. Ini yang ini juga udah 3, 4, udah 18 dengan depan semua. Satu-satu semua saya. Ini yang berarti ini tanggal 17 ini saya coba Taldun, saya buka YouTube, ternyata mudah untuk ininya, ternyata benar mudah. Nah, saya belum berani yang bersifat tanamannya agak sulit untuk tumbuh, belum. Tapi insya Allah saya juga harus belajar. Mungkin jenis-jenis yang baru datang kadang-kadang dari luar negeri itu, jenis yang baru-baru itu mungkin belum, agak sulit lah. Tapi kelamaan mah insya Allah sama gitu. Makanya saya untuk jenis-jenis yang baru datang atau yang baru di Indonesia dikembangkan itu belum mencoba untuk nanam. Jadi varietas saya tanam itu varietas lama yang kebuktian juga rekan-rekan berbuahnya bagus, rasanya bagus. Saya beli satu, ternyata sampai sekarang punya 18 jenis. Cuman saya belum mengembangkan Bu, untuk membibit. Bagi saya, untuk saya pribadi, maaf nih, saya pengen ngebibitkan kalau semua sudah berbuah. Nah, nanti kalau ada yang mau beli bibit, tinggal lihat buahnya, rasain buahnya. Nih buahnya ini bibitnya di bawah. Silahkan milih. Kalau saya pengennya Gospi, mana nih buahnya? Ya Pak Gospi. Pas saya main Jupiter, silahkan lihat Jupiter buahnya. Nih ini. Nah kalau pas ada yang matang, coba dirasain rasanya. Ada. Jadi sebelum saya berbuah semua, mungkin saya nggak berani untuk membuah. Ya saya juga diizinkan untuk di Saung Kresna itu, silakan untuk bibit di sana pilih kalau dia udah banyak. Tapi belum puas hati kalau di kitanya belum ini gitu ya, belum punya pool semua berbuah. Jadi kalau entres namanya ya, kalau bibit itu entres. Kalau untuk bawah ini RS. Kalau RS itu dari lokal. Ini lokal, jadi anggur Indonesia, RS namanya. Kita sambung entres dengan impor. Nyobain maksain Bu, langsung dari impor semua. Ternyata lambat tumbuhnya, untuk pertumbuhannya agak lambat. Kalau RS-nya memang lokal, untuk entresnya impor, ternyata ya katakan rekan-rekan 7 bulan 6 bulan berbuah itu nyata. Tuh. Terus umurnya juga panjang. Ya sambil ya saya juga istilahnya mau belajar, tapi selagi udah belajar sih. Sama nyambung sisip, sambung tengah saya sudah, cuma belum mengembangkan persediaan bibit. Kalau media insya Allah, karena media mah selalu digunakan, sudah siap ada gitu. Itu mungkin sementara itu Bu. Ya nuhun ya Pak ya, informasinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, Semoga bisa menginspirasi, terutama di kita di Gapoktan ya, harapan kita Kelurahan Cijoho. Semoga nanti kedepannya kita berharap Cijoho menjadi salah satu
kelurahan lah yang menjadi sentra anggur. Amin, amin. Kemat amin. terkedas tebih-tebih Ya. milarian anggur cukup ke sini kita bisa Insya main Allah. di sini, Siap, bisa mangga. menyediakan di sini ya Pak ya. Dan siap pembimbing atau Ya, siap, mohon. pemeliharaan. Siap Bu, mangga. Hatur nuhun Pak. Sami-sami Bu, nuhun sami-sami. Nuhun.